kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sriwardini dari SDN 010 Sepaku sebagai salah satu calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kemudian yang ada di samping kiri saya ada Pak Abdul Hadi sebagai pengajar praktik saya, dan di depan saya ada Ibu Widayanti selaku guru kelas 5 yang kemarin saya observasi. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi dari kegiatan yang sebelumnya kita lakukan, yaitu ada pra-observasi ya Bu, kemudian observasi pembelajaran atau supervisi akademik, kemudian yang hari ini kita lakukan bersama pengajar praktik saya yaitu pasca observasi. Adapun tujuan kegiatan kita pada pagi hari siang hari ini yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu Widayanti lakukan sebelumnya dan sudah saya observasi sebelumnya ya Bu. Untuk kegiatan hari ini, apakah boleh saya melakukan perekaman, kemudian memberikan beberapa pertanyaan untuk sebagai bahan referensi saya untuk tugas di CBP ini. Baik, saya izin mulai Pak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Widayanti sudah mau membantu saya dalam menyelesaikan tugas, kemudian sudah mau saya observasi, kemudian mulai dari sudah mau berkomunikasi, kemudian membedah RPP ya Bu ya sebelum melakukan observasi, dan sampai dengan hari ini sebagai pasca observasi. Nah, dalam kegiatan ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan Bu terkait dari observasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Untuk pertanyaan saya yang pertama ya Bu, bagaimana nih perasaan Ibu Widayanti setelah melaksanakan proses observasi pembelajaran yang sudah dilaksanakan sebelumnya? Jadi setelah melaksanakan proses observasi, saya merasa senang sekaligus lega karena akhirnya saya bisa diobservasi juga langsung oleh CGP. Biasanya pada sekolah ya. Baik, kira-kira tujuan atau harapan yang berhasil dicapai nih Bu pada saat proses pembelajaran kemarin itu apa saja? Tujuannya itu tujuan dari pembelajaran. Iya, betul. Yang kita sebelumnya capai. Kemarin saya membuat diferensiasi konten, itu sudah berjalan. Kemudian kemarin ada saat itu Bu Uni menyarankan saya untuk menambahkan mindfulness dalam kegiatan pembelajaran, itu sudah saya laksanakan juga. Saya rasa itu sudah berlaksana. Terima kasih Bu. Kemudian bisa tidak diceritakan hal-hal menarik nih dalam praktek pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin? Hal-hal menarik, ini yang pertama karena saya diobservasi langsung oleh JGP karena biasanya oleh kepala sekolah, kemudian saya mempraktekkan mindfulness yang mungkin sebelumnya saya belum pernah melaksanakan, kemudian menggunakan diferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi. Itu ya hal yang menarik, biasanya juga sama di kepala sekolah ya. Iya. Dia juga direkam ya. Nah itu yang selanjutnya yang menarik. Biasanya pembelajaran hanya dilaksanakan antara guru dan murid, sekarang diobservasi dan juga di video. Iya. Selanjutnya nih Bu, bisakah Ibu menggambarkan atau menceritakan area pengembangan yang sudah Ibu Widayanti lakukan di dalam kelas, baik itu langkah-langkah pembelajarannya, kemudian tahapan-tahapannya ketika melakukan proses pembelajaran? Yang pertama, area pengembangan saya adalah di kognitif, kemudian sikap, dan juga keterampilan. Jadi saya menggunakan diferensiasi konten tadi ya. Jadi pertama saya kemarin memaparkan lewat slide, kemudian saya menggunakan media kartu gambar, dan juga yang ketiga
Apa ya kemarin? Satunya apa ya? Yang video ya, video. Bukan, PowerPoint habis itu kartu ganda satunya saya lupa satunya. Oh yang jelas pas saya itu Ada 3. iya ada slide PowerPoint, kemudian melalui kartu gambar, kemudian ini Bu apa yang menyusun apa sih Oh iya itu apa? yang dalam badan menyusun rantai apa sih? Iya menyusun rantai makanan ya. Dari Menyusun gambar ya. dari teks bacaan, Iya. dari teks apa sih materi. Dari materi Ya. kemudian membuat rantai makanan dari makanan. Menurut Ibu nih, area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi, apakah sudah dilakukan atau belum? Atau sudah terlaksana semuanya atau belum? Saya sudah melaksanakan tadi pemaparan video, kemudian saya menggunakan media kartu gambar, kemudian anak-anak mengerjakan LKPD, membuat susunan dari jaring-jaring makanan, menempel. Kemudian saya juga sudah melakukan penilaian dari ketiga aspek yang akan saya kembangkan itu kognitif. Saya lakukan penilaian, kemudian soal, kemudian pada saat kegiatan saya mengobservasi itu saya melihat dari sikap maupun keterampilannya. Berarti sudah berjalan sesuai dengan yang Ibu harapkan ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, masih ada tidak faktor yang masih menjadi perhatian Ibu nih di dalam proses pembelajaran yang menurut Ibu ini masih perlu saya kembangkan gitu? Menurut saya yang pertama media ya Bu. Menurut saya media saya bisa kedepannya di pembelajaran selanjutnya saya ingin membuat yang lebih menarik lagi, karena kemarin saya lihat mungkin beberapa ada yang kurang fokus begitu. Kemudian yang kedua saya rasa saya kurang memberikan ice breaking. Saya pas awal memberikan, kemudian mindfulness. Nah pada saat sudah mulai mengerjakan LKPD itu sudah mulai tidak fokus begitu anak-anak. Menurut saya perlu membuat media yang lebih menarik dan melakukan ice breaking di tengah pembelajaran. Mengapa Ibu mengatakan bahwa itu perlu gitu? Karena menurut saya anak-anak tuh kurang fokus gitu Bu, ada yang bermain, bercerita dan sebagainya. Jadi untuk mengembalikan fokusnya lagi perlu ice breaking menurut saya. Ada tidak strategi yang Ibu mau buat untuk memaksimalkan yang Ibu katakan tadi? Untuk pembelajaran selanjutnya saya ingin membuat media yang lebih menarik. Mungkin saya bisa menampilkan video, karena kemarin saya tidak menampilkan video. Iya betul. Ya. Untuk belajar. Iya. Saya hanya memaparkan slide, harusnya Betul. saya bisa menggunakan video karena lebih menarik dan lebih bermakna. Jadi menurut Ibu Dayanti itu ya media yang perlu dimaksimalkan Bu ya. Ada hal lain lagi Bu yang ingin Ibu mungkin kembangkan lagi atau menjadi fokusnya Ibu ke depan? Menambah ice breaking tadi Bu, Iya. mencari referensi ice breaking yang menarik yang membuat anak lebih semangat dalam belajar. Di dalam hal perencanaan ke depannya nih Bu, adakah dukungan yang Ibu butuhkan? Yang pertama tentunya dari teman-teman rekan sejawat, terutama teman-teman saya yang sudah CGP. Pastikan ilmunya lebih daripada saya. Kemudian dukungan dari kepala sekolah, kemudian juga anak-anak tentunya peserta didik. Berarti itu adalah beberapa dukungan yang dibutuhkan ya untuk perencanaan ke depannya Bu ya. Baik Bu, terkait dengan yang Ibu sampaikan tadi nih, kira-kira kapan Ibu akan merencanakan pembelajaran ke depannya nih yang tadi memuat ada ice breaking, kemudian menampilkan video pembelajaran ya, kemudian juga beberapa media-media. Di pembelajaran berikutnya mungkin di besok mungkin saya sudah bisa mulai menggunakan media yang saya masih Di secepatnya Bu ya. Insya Allah. Ya, semoga apa yang Ibu rencanakan bisa
terwujud, kemudian apa yang menjadi fokusnya itu tadi itu bisa dimasukkan dalam proses pembelajaran berikutnya, dan apa yang menurut ibu tadi kurang itu bisa ditampilkan kemudian dimaksimalkan dalam proses pembelajaran berikutnya ya. Saya rasa sih pembelajaran itu kemarin itu sudah bagus menurut saya, karena saya juga ikut dalam menyaksikan pembelajaran itu tadi, tapi di tengah pembelajaran memang tadi ada beberapa anak yang kurang fokus ya, berarti solusinya dulu tadi menampilkan video, kemudian jadi mengumpulkan semangat belajarnya. Baik Bu, ini pertanyaan terakhir dari saya Bu. Bagaimana nih tindak lanjut yang akan dilakukan setelah ini dalam proses perbaikan pembelajaran ke depannya? Tentunya tadi mencari referensi video, kemudian mencari referensi ice breaking, kemudian mencari strategi pembelajaran, metode-metode yang lebih menarik gitu untuk bisa dilaksanakan di kelas, supaya kelas itu tidak membosankan gitu. Menonton cuma dengerin gurunya ceramah itu kan membosankan bagian anak. Ya, baik. Terima kasih atas seluruh jawaban dari Bu Dayanti, dari kegiatan mulai dari pra-observasi, kemudian observasi sampai dengan hari ini yaitu pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih atas segala bantuannya. Terima kasih juga sudah mau direpotkan. Kemudian terima kasih atas umpan balik yang positif yang kita sempat bertukar pendapat mengenai isi dari RPP-nya Bunda atau modulnya yang gitu ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kembali semua yang sudah dilakukan. Ya, demikianlah kegiatan pasca observasi hari ini. Saya cukupkan sampai di sini.